Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobatku semuanya, yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang ganteng dan yang cantik. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Eh, Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau suaranya kali ini kalau wajah saya itu terlalu besar ya. Jadi saya kayaknya ngomong agak teriak tuh kurang enak ya di leher gitu kan suaranya. Jadi saya agak mendekat ke HP, makanya jangan takut kalau muka saya kelihatan lebar gitu ya. Jadi ya intinya kita jangan fokus ke situ, fokusnya ke pelajarannya saja ya. Kita sekarang mulai belajar lagi, kita sama-sama belajar. Nah, biar gak monoton membahas tentang toksisitas ya, karena memang toksisitas itu cakupannya sangat luas dan belum selesai gitu kan. Biar gak bosan, kita bahas tentang kaitan antara religius, spiritualitas, dan supranatural ya. Nah, apa sih religius itu? Religius itu kan apa ya? Tentang keagamaan gitu kan, atau tentang seseorang yang religinya itu bagus gitu, keagamaannya itu bagus, atau orang yang taat beragama, atau orang yang soleh atau soleha. Cuman kan kadarnya beda-beda ya setiap orang itu. Jadi religius itu adalah seseorang yang taat beragama, yang syariatnya itu bagus, bener-bener dikerjakan gitu kan, ibadah dohirnya, ibadah lahirnya gitu. Jadi seorang yang agamis. Nah, sedangkan spiritualis itu adalah seseorang yang mengerti ilmu kejiwaan, baik itu kejiwaan tentang dirinya ataupun tentang setiap orang. Artinya mengerti ilmu kejiwaan ya setiap jiwa manusia kan. Mau ibaratnya mau manusia ini 100 orang berbeda ya tetap memiliki jiwa gitu kan. Jadi tentang kejiwaan gitu. Jadi ibaratnya jiwanya itu yang sudah terbuka gitu loh, sisi gelapnya itu sudah terbuka dan udah terang, udah tenang, dan cahayanya itu bisa memberikan aura positif kepada orang di sekitarnya, bahkan kepada alam semesta ini gitu kan, karena anugerah dari ilahi Robi gitu kan, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, sedangkan supranatural itu adalah ya ilmu yang mempelajari tentang kebatinan tapi cenderung ke kesaktian gitu kan, kesaktian ke apa sih, indera keenam gitu kan, terus kayak bisa melihat sesuatu di tempat yang berbeda dalam waktu yang sama gitu kan, atau bisa mendengarkan dengan pendengaran batin atau apalah, intinya kepada kesaktian lah ya, kita kita bahas yang gampang aja gitu. Nah, hubungannya apa sih antara tiga ini gitu kan? Sedangkan antara religius, spiritualis dengan supranatural itu kan berbeda gitu kan. Nah, jadi saya mau mau kaitkan dengan spiritualitasnya itu ya. Jadi gini, seseorang yang religius itu kalau misalkan dia belum bisa membenahi batinnya, jiwanya, hatinya dengan spiritualitas atau dengan menghilangkan penyakit-penyakit batin dan menghiasinya, memeliharanya dengan ibadah-ibadah batin untuk bertumbuh dan berkembang jiwanya, hatinya. Nah, biasanya orang itu ya gitu, maksudnya sholat ya sholat gitu kan, puasa ya puasa, tapi iri dengkinya itu sama orang lain itu masih ada gitu, masih dipiara gitu kan, karena dia terlalu sibuk dengan ibadah lahirnya tanpa memenuhi, menumbuhkan ibadah batin di dalam jiwanya gitu. Nah, makanya kadang nggak heran kan, misalkan kalau kita melihat kok orang itu taat tapi
masih suka menghina orang lain, masih suka apalah pokoknya ya gitulah, pokoknya apa ya, penyakit batinnya itu masih dipiara gitu. Nah, terus kalau orang spiritualis itu kan kejiwaannya kan sudah terbuka ya, maksudnya dia sudah cahayanya itu sudah tersingkap gitu kan, kebatinannya itu, kejiwaannya itu gitu. Nah, itu walaupun misalkan sholat atau puasanya itu ya sekedar hanya yang wajib-wajibnya saja gitu, tidak terlalu taat, tidak terlalu religius gitu ya. Tapi karena ibadah batinnya itu dipiara gitu, dipelihara, dan penyakit-penyakit batinnya itu sudah dibuang gitu kan, sudah bisa dikendalikan, dihilangkan, disembuhkan gitu. Nah, biasanya orang itu bijaksana gitu, orangnya lebih bijaksana, kadang-kadang lebih toleransi gitu, lebih menghargai tetangganya, lebih menghargai sesamanya, lebih menghargai orang tuanya, saudaranya, lebih menghargai ya siapapun orang yang dia temui, orang yang dia hadapi gitu. Jadi orang spiritualis itu orang-orang yang bijaksana karena lebih mudah menerima nasihat dan lebih mudah mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, ya kan? Nah, kalau supranatural itu bedanya dengan orang spiritualis. Orang supranatural memang hebat, hebat ya, bisa begini, bisa begitu, bisa terbang, bisa menghilang misalkan, bisa melihat hantu misalkan, bisa bisa ngerjain orang dari jauh misalkan, bisa ngehipnotis orang lain gitu. Pokoknya dia bisa segala sesuatu yang berbau kesaktian, yang berbau magic, yang berbau mistis misalkan. Nah, biasanya orang seperti itu, orang supranatural, tanpa dibarengi dengan spiritualitas, biasanya orangnya tuh masih suka sombong. Saya nih bisa begini, gue gitu loh, gue nih. Nah, biasanya begitu. Karena dia batinnya itu, kejiwaannya itu, penyakit batinnya itu masih terpelihara gitu, dan belum menghiasi dengan ibadah batin ya kan. Jadi bedanya ya gitu. Kalau orang religius karena taat beragama, lebih umumnya itu iri dengkinya masih ada. Nah, kalau orang supranatural karena dia merasa hebat, merasa sakti, tanpa dibarengi dengan spiritualitas, biasanya sombongnya juga masih terpelihara. Nah, gitu kan. Jadi mengertikan betapa pentingnya spiritualitas di dalam jiwa kita itu ya, untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita. Nah, makanya sampai di sini, kalau yang sudah mengikuti konten-konten saya dari awal, mulai dari basic sampai ke arah sini, mudah-mudahan bisa sedikit-sedikit bisa memahami ya, dan bisa berbenah gitu kan, yang tadinya suka iri hati sama teman, sama tetangga, ya mulai dikurangi sedikit-sedikit, mulai dihilangkan gitu kan, terutama yang irinya negatif. Terus kalau yang masih suka hasad, masih dengki, ya kita belajar bersyukur, menyadari bahwa memang kehidupan orang itu berbeda. Rezeki yang Allah berikan juga kepada kita semua itu tentu berbeda-beda kadarnya, ya kan? Terus bagi yang merasa memiliki kelebihan yang diberikan anugerah melalui supranatural sama Allah gitu kan, yang masih sombong, yang masih adigung, yang masih besar kepala gitu kan, yang masih ujub, ya tolong dikurangi gitu, sadar bahwa semua yang kita miliki itu datangnya dari Allah. Allah bisa mencabut kapan saja dengan sekejap mata segala kelebihan-kelebihan kita itu, ya kan? Jadi makanya kalau misalkan masih ada kesombongan atau masih ujub, masih ria, ya kita kurangi, kita sembuhkan pelan-pelan ya, dengan kita melakukan ibadah-ibadah batin itu ya, seperti ikhlas, sabar, jihad, zuhud, bersyukur, ridho ya kan, tawakal, tawadu,
waro dan lain sebagainya. Masih banyak ibadah-ibadah batin yang harus kita pelihara ya, harus kita jalani gitu. Jadi itulah kaitannya antara religius, spiritualitas dan supranatural. Berbeda namun ada kaitannya juga, ya kan? Ibaratnya ya kita harus menumbuhkan jiwa spiritualis apapun kedudukan kita, apapun posisi kita, apapun makom kita, apapun sifat kita gitu kan. Jadi intinya hiasilah hidup kita itu dengan ibadah-ibadah batin dan kita membuang penyakit-penyakit batin yang masih ada di dalam jiwa kita. Nah, mohon maaf kalau saya banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan pelajaran ini. Ambil baiknya, buang buruknya ya, dan ambil manfaatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.